Oke, selamat malam semuanya. Senang berjumpa dengan kalian semua di KYTB hari ini. Nanti kita ada kedatangan spesial pembicara, karena ini temannya Kak Niko, gitu ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Bawa Korban Syukur, untuk sebagai pembuka kebaktian hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan senang. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan senang. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami lewat KYTB hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati KYTB hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kiranya kami bisa memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Saudara Christopher. Kami berdoa kiranya teman-teman kami yang masih belum hadir atau
belum sempat join, kiranya Tuhan yang ketuk hatinya untuk supaya mereka bisa join bersama dengan kami untuk mendengarkan firman di KYTB hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya, haleluya, amin. Ya, dengan semangat kita akan menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus baik. Boleh sambil bertepuk tangan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Malah berarti hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berarti hidupku. Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, semua baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kita ada yang mau membagikan cerita selama seminggu kemarin. Ya, sampai hari Selasa kemarin atau hari inilah. Adakah? Sepertinya tidak ada. Mungkin nanti di Komsel Jumat kali ya. Itu kan waktunya sharing sepuas-puasnya kalian lah. Tanpa ada yang di-record gitu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan angkat pujian. Jadikanku rumah doamu. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapannya.
Oke, selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, terima kasih. Ramaikan ruangan Zoom ini dengan reaction ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Christopher Joshua. Teman-teman boleh panggil CJ gitu ya, atau mau panggil Chris juga boleh, Christopher juga boleh, CJ juga boleh, Topper ya boleh, Joshua ya terserah lah gitu ya. Yang penting dipanggil aja. Nah, saya usianya 24 tahun, adik tingkatnya Ocin gitu ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan dari seluruh tim gereja yang ada yang boleh memberikan kesempatan untuk pelayanan malam hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema, saya dikasih tema yaitu vitamin D gitu ya. Doa artinya. Ya, semoga apa yang dipersiapkan ini bisa bermanfaat ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini apakah berarti saya nggak perlu share screen lagi atau gimana ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Next aja kalau perlu slide. Oh, gitu? Ya. Oh, ya. Oke. Terima kasih. Ternyata lebih jago Zoom yang di sini daripada Zoom di Pangkal Pinang. Oke, kalau gitu sebelum lebih jauh lagi kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan yang terus Tuhan nyatakan kehidupan kami, berbagai macam bentuk yang Tuhan berikan, dan itu sangat berbeda di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ada yang mengalami kebaikan, sukacita di dalam hal yang lain, ada juga hal yang lainnya yang boleh kami alami yang tidak dialami oleh teman-teman yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk ternyata hari ini, kami juga mengucap syukur karena hari ini ada hari libur yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami sekarang mau sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami sinyal yang baik juga, dan kami mohon bagaimana Kristus hadir bersama dengan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, boleh di next ya. Nah, jadi hari ini saya akan mulai dengan kisah ini gitu ya. Ada yang tahu film ini? Doraemon. Doraemon ya. Terima kasih yang udah cepat respon. Berarti udah pada nonton ya Stand By Me 2, Stand By Me 1, Doraemon komik yang dari zaman dulu. Udah pada nonton ya? Saya yakin semua udah pada tahu lah. Nggak ada yang nggak tahu kan cerita ini? Nah, teman-teman sekalian, menurut kalian dari cerita Doraemon ini, mana yang paling menarik bagi kalian? Ada nggak? Doraemonnya. Doraemonnya. Kenapa Doraemonnya? Apa? Tadi pertanyaannya, sorry. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu berkesan dengan film ini? Pertama dia tuh punya kantong ajaib, punya baling-baling bambu. Iya. Kalau baling-baling kayu mau? Baling-baling kayu jangan, nanti kayunya keberatan nggak bisa terbang. Oh, nggak bisa terbang ya. Oke, thank you. Kenapa dengan kantong ajaibnya? Apa? Tadi sorry. Kenapa dengan kantong ajaibnya? Kenapa kamu berkesan dengan kantong ajaibnya? Karena di situ itu bisa nyimpen apa aja, bisa nyimpen baju, bisa nyimpen HP, semuanya bisa. Terus ada pintu rahasianya juga. Jadi kalau misalnya ada emergency butuh apa, tinggal ambil. Oh iya. Oke. Terima kasih untuk responnya. Ya. Dirapel lah ya Harrison, Devita, dan siapa satu lagi itu. Thank you. Yang lain teman-teman, ada nggak yang pernah keingat scene mana yang paling menurut kalian itu paling seru untuk ditonton? Apakah pertanyaannya? Ada nggak scene di dalam film itu yang masih kalian ingat, yang membuat kalian tuh teringat-ingat? Oh ya, waktu itu saya pernah nonton scene-nya tuh kayak gini gitu. Bisa diceritain nggak? Yang udah kerja mikir keras ini. Udah ada juga, ada di Doraemon. Oh ya, gimana ceritanya coba? Di intronya, wah ada balik bambu. Oke. Oh, tadi ada respon nih. Ada tapi nanti spoiler. Oh iya, nggak apa-apa ya. Ada yang makanya saya kan nggak spoiler Kak, itu kan intro, setiap orang pasti udah nonton. Wah, itu Gerard juga udah ada bawa ya. Terima kasih Gerard sudah mendukung pelayanan saya ya dengan dibawa alat peraga Doraemon. Oke, thank you. Nah, boleh di next ya. Nah, teman-teman, saya merasa scene paling menarik itu ketika ada cerita tentang Nobita yang punya masalah. Saya tidak pernah menemukan
scene Doraemon ini, film ini, dari episode manapun, ketika Nobita ini punya masalah, dia tidak pernah cari yang lain. Dia selalu carinya tuh Doraemon terus. Betul nggak? Walaupun ada, ya mungkin cuma 1 atau 2 kali. Tapi seingat saya nggak ada. Selalu setiap kali Nobita ada masalah, mau itu masalah dengan Giant, Suneo, masalah nilainya 0 kek, mau kena marah sama mamanya kek, apa segala macam, selalu yang dicari Doraemon. Nah, ketika dia cari Doraemon, di situ dia mulai cerita, dia ngobrol. Entah itu ketika dia lagi marah, entah itu ketika dia nangis gitu ya. Pokoknya apa yang dia alami, ketika dia mencari pertolongan, dia akan cari Doraemon. Kenapa? Karena bagi dia, bagi si Nobita, Doraemon ini mampu memberikan sebuah solusi, mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Betul nggak teman-teman? Setuju ya sampai sini ya? Setuju ya? Berarti di sini kita bisa bilang bahwa ketika kita melihat film Doraemon, scene Nobita dengan Doraemon, sebenarnya itu merupakan rekapan atau merupakan cuplikan film yang juga terjadi di dalam cerita hidup kita, bukan? Kalau kita punya masalah, perhatikan, kalau kita punya masalah, pasti kita akan mencari sesuatu atau seseorang yang kita anggap dia itu lebih dari kita. Sehingga kita punya pemikiran bahwa orang itu mampu menolong kita. Betul? Ya, contoh, misalnya ketika kita punya masalah, boleh next, kita akan mencari orang tua kita. Pasti kita akan cari orang tua kita, atau mungkin kita akan cari sahabat kita, atau mungkin kita akan cari mentor kita gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lebih dari kita. Mereka harusnya mampu menolong setiap kita. Atau mungkin terkadang kita juga suka mencari Doraemon atau kantong ajaib yang lainnya. Yang dimana kita harap dia itu mampu untuk menolong kita. Dia itu mampu untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, teman-teman, masalahnya adalah seringkali kita itu gini, selalu dibilang, boleh di next ya. Kita tuh selalu dibilang kalau ada masalah atau apa, ya carilah bantuan, carilah orang lain gitu ya. Jangan ngandalin diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, salah nggak sih kalau misalnya kita punya masalah, terus kita cari bantuan di luar? Kita cari teman-teman kita cari sahabat-sahabat kita untuk nolongin kita ketika lagi ada masalah. Salah nggak teman-teman? Enggak ya? Ya enggak. Saya juga berpikir bahwa nggak salah gitu ya. Karena saya percaya bahwa ada masanya Tuhan menolong kita melalui sahabat-sahabat kita. Kita ditolong di dalam permasalahan melalui lingkungan kita, keluarga, orang tua, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita gitu ya. Saya merasa tidak ada yang salah di situ. Tetapi teman-teman, yang menjadi permasalahannya ialah ketika, boleh next, ketika sikap bergantung kita kepada Tuhan itu mulai musnah. Oke? Sampai sini dulu ya. Kita nggak salah kalau kita minta bantuan sama orang lain ketika kita punya masalah. Tetapi kecenderungannya sikap bergantung kepada Tuhan itu yang mulai musnah. Sehingga setiap kali kita ada masalah, yang kita cari itu bukan Tuhan, tetapi yang kita cari adalah orang lain. Spontannya, respon spontannya, kita selalu cari orang lain. Kita tahu, oh permasalahan ini harusnya ke orang ini. Kalau yang ini harusnya ke sana. Tapi kita jarang banget untuk ketika ada masalah kita stop, terus kita mulai doa sama Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Sikap bergantungnya mulai musnah. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa itu bisa terjadi? Karena permasalahan di sini, teman-teman. Permasalahannya itu ada di dalam dosa. Harusnya kita itu mengandalkan Tuhan, malah kita jadinya mengandalkan diri sendiri. Hanya karena masalah dosa ini, teman-teman, yang harusnya kita itu terus bergantung sama Tuhan, ternyata itu diubah
sehingga kita menjadi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain tanpa kita mendasari itu semua kepada Tuhan. Oke? Sampai di sini bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Oke, sekarang gimana kok? Kalau misalnya kita udah tahu nih masalahnya sekarang seperti ini gitu ya. Terus solusinya apa? Solusinya adalah teman-teman, kita bersyukur bahwa di dalam anugerah Tuhan, kita itu diselamatkan. Kita bersyukur bahwa, boleh next, kita bersyukur bahwa hanya melalui kematian Tuhan Yesus, itu yang membuat kita mengerti bahwa hidup kita itu diselamatkan. Yang awalnya berdosa, ditebus dan diselamatkan. Yang harusnya dihukum, menjadi tidak dihukum. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia menolong kita. Nah, melalui pengorbanan Kristus itulah yang membuat kita sebagai pengikut Kristus itu tuh sekarang ngerti bahwa sikap yang benar ketika kita punya masalah itu adalah berdoa dan beriman sama Tuhan. Teman-teman, ini saya merasa ketika saya lihat kehidupan saya ke belakang, saya menyadari teman-teman, saya nggak tahu apakah kalian menyadari atau enggak. Kalau kalian flashback ke belakang gitu ya, coba cari di scene hidup kalian, episode hidup kalian. Pernah nggak sebelum kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan, dengan kalian sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kalian akan menemukan sebuah respon yang berbeda. Kalian akan menemukan sikap yang berbeda, di mana ketika dulu belum kenal Tuhan, kalau ada masalah, ya udah langsung aja cari orang-orang lain. Oh, masalah ini lebih cocok konsultasinya sama si ini. Tapi ketika kalian itu percaya sama Tuhan, kalian ikut Tuhan Yesus, pernah nggak kalian ngalamin ketika kalian punya masalah, kalian langsung spontan datang sama Tuhan. Kalian berdoa, dan kalian beriman sama Tuhan. Saya ingat teman-teman, ketika saya pertama kali percaya Tuhan Yesus di tahun 2012, di situ mulai mengalami perubahan. Setiap kali ada masalah keluarga gitu ya, saya tahu bahwa saya nggak mungkin ngandalin diri sendiri. Udah cukup berapa tahun saya mengevaluasi, melihat ketika mengandalkan diri sendiri itu tidak ada hasilnya. Dan akhirnya saya merasa bahwa ya lebih baik saya mengandalkan Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi pengikut Kristus, harusnya ini yang menjadi sikap kita. Di mana kita itu mau terus berdoa dan beriman sama Tuhan kalau kita punya masalah. Nah, sekarang saya mengajak setiap kita untuk buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Habakuk. Kitab Habakuk, ya, Kitab Habakuk. Kitab Habakuk, pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama. Slide-nya mungkin boleh dinonaktifkan dulu. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kalau sudah, boleh minta Cevina bacakan kita, untuk kita semua. Oke. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku bersuruh kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Oke, thank you. Untuk minta Senjaya, boleh tolong bacakan di Habakuk 2 ayat yang pertama. Habakuk 2 ayat yang pertama. Habakuk 2 ayat yang pertama. Yes. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Oke, thank you. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, yang akan merenungkan dan melakukannya. Nah, teman-teman, siapa yang udah pernah baca kan kitab Habakuk ya? Udah pernah baca dan udah pernah mempelajarinya ya? Nah, teman-teman, kitab Habakuk ini menurut saya kitab yang paling lucu. Dalam pengertian positif ya, bukan merendahkan gitu ya lucunya.
Ini kitab yang unik, teman-teman. Kitab Habakuk merupakan salah satu kitab nabi kecil yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kenapa? Karena di kitab Habakuk ini hanya terdiri dari 3 pasal. Kemudian isinya itu bukan berfokus pada Habakuk yang menyampaikan sesuatu kepada orang Israel. Perhatikan, kalau kitab nabi-nabi yang lain itu terlihat banget di mana apa yang Tuhan firmankan itu disampaikan kepada orang Israel, betul nggak? Nah, di sini berbeda. Di sini lebih berfokus soal Habakuk itu curhat sama Tuhan. Kalau kalian baca dari pasal 1, nanti ya, kalau kalian sebelum tidur kalian baca coba 3 pasal ini, kalian akan melihat bahwa Habakuk ini lagi curhat sama Tuhan. Tadi kan di pasal 1 Civina udah bilang kan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Ini lagi doa, teman-teman. Dia lagi ngobrol sama Tuhan. Kenapa? Karena ada masalah. Di pasal 2 yang tadi Senja sudah bacakan, di situ dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Itu merupakan satu gambaran di mana Habakuk itu sedang menanti jawaban Tuhan. Ketika dia menanti jawaban Tuhan, artinya dia beriman sama Tuhan. Nah, teman-teman, ketika Nabi Habakuk itu curhat sama Tuhan, boleh di next slide-nya, kita sebenarnya sedang melihat bahwa ada masalah yang dihadapi. Sebelumnya, kita ada masalah yang lagi dihadapi, teman-teman. Yang pertama, di ayat 1 sampai ke 4, pasal yang pertama, itu merupakan keluhan Habakuk yang pertama. Tadi sudah dibacakan sebagian oleh Civina. Di situ mereka mengalami suatu masalah di mana mereka hidup di tengah kondisi yang tidak ideal. Di situ hukum Taurat yang mereka pegang dari zaman Keluaran pasal 20 sama di Ulangan pasal 5 itu udah diulangi lagi, itu mulai mereka lupakan. Terus mereka mulai hidup di tengah kondisi adanya penyembahan berhala dan tidak adanya toleransi. Jadi intinya apa? Hidup mereka hancur. Hidup mereka udah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, keluhan yang kedua, di situ Habakuk tuh nggak ngerti dengan caranya Tuhan. Tuhan bilang bahwa saya akan menggunakan bangsa yang lain, bangsa Babel, yang lebih jahat, yang lebih bengis, yang hidupnya tuh nggak sesuai dengan Tuhan. Itu digunakan sebagai alat oleh Tuhan untuk menghukum orang Israel. Di sini Habakuk tuh nggak habis pikir kayak, kok gitu caranya? Nggak make sense. Jadi kita melihat ada 2 keluhan, ada 2 masalah yang dihadapi oleh Habakuk pada waktu itu. Menariknya, ketika Habakuk melihat ada masalah di sana, dia tidak mencari orang lain. Kita baca kitab Habakuk, kita nggak menemukan, teman-teman. Kita nggak menemukan bahwa dia mencari pertolongan di tempat lain ketika ada masalah. Next. Justru kita melihat dari pasal 1, dia sudah bilang bahwa dia itu berdoa sama Tuhan. Kita melihat di sini Habakuk datang kepada Tuhan melalui doa, dan dia menanti jawabannya melalui iman. Ketika saya membaca ini, teman-teman, saya nggak habis pikir. Kok bisa Habakuk tuh terpikir kayak gitu? Di tengah kondisi, kan nggak tahu ya, kalian pernah baca nggak? Saya percaya yang tempat kerja pasti tahu. Lingkungan itu mempengaruhi pola pikir, lingkungan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, betul? Lingkungan mempengaruhi perilaku kita. Habakuk tinggal di dalam lingkungan yang tidak mengandalkan Tuhan. Perhatikan, Habakuk tinggal di lingkungan yang nggak mengandalkan Tuhan. Tetapi kenapa Habakuk ketika dia menghadapi masalah, kok dia nggak cari orang lain? Sedangkan lingkungannya itu mencari pertolongan sama orang lain, bukan sama Tuhan. Tapi Habakuk malah carinya sama Tuhan. Kenapa, teman-teman? Mulai penasaran kan? Kok bisa? Iya nggak? Kan kita setuju kan? Lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan mempengaruhi pola pikir. Lingkungan mempengaruhi cara kita bersikap. Kok bisa? Saya menemukan 2 alasan. Yang pertama, karena Habakuk punya relasi yang intim dengan Tuhan. Artinya apa? Dia dekat sama Tuhan. Gimana cara Habakuk dekat? Ya dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Alasan yang kedua, karena Habakuk itu mengenal
tentang siapa Tuhan. Karena Habakuk itu tahu teman-teman bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menopang dunia ini, Tuhan yang menunjukkan dirinya kepada setiap kita. Masakan Tuhan yang sama itu tidak akan menolong Habakuk ketika dia mengalami masalah? Kalau misalnya kita berhenti sebentar, kita flashback ya, boleh? Coba kita buka dokumen foto kita gitu ya, atau misalnya memori-memori kita. Coba lihat 1 bulan ini aja. Selama 1 bulan ini, boleh dinonaktifkan dulu slide-nya. Selama 1 bulan ini teman-teman, bagaimana dengan kehidupan setiap kita? Siapa yang lagi ada masalah 1 bulan ini? Boleh angkat kakinya? Maksud saya angkat tangan. Ada ya? Ya. 1 bulan ini pasti ada masalah. Jangankan 1 bulan, kok hari ini aja ada masalah, hari libur lagi. Ada masalahnya. Hari demi hari nggak mungkin nggak ada masalah kok. Selalu ada masalah. Saya tahu ada masalah, tapi gimana? Sudah doa sama Tuhan belum? Sudahkah hari ini kamu berdoa sama Tuhan? Boleh dimunculkan slide-nya? Sudahkah dirimu datang sama Tuhan? Next. Sudahkah kamu itu datang sama Tuhan dan berdoa? Sudah doa? Udah cerita belum sama Tuhan? Udah ngobrol sama Tuhan? Udah sampaikan apa yang kamu alamin, perasaan kamu? Udah? Teman-teman, Habakuk itu tahu, teman-teman, bahwa masalah yang dihadapin itu nggak mudah. Dan dia tahu ketika dia ngandalin manusia, dia akan dapat jawaban yang sama. Nggak akan selesai masalahnya. Justru dia tahu bahwa hanya dengan bergantung sama Tuhan, hanya dengan datang doa sama Tuhan, itulah yang memberi dia kekuatan. Sampai akhirnya di pasal 2, tadi di ayat yang pertama yang sudah dibacakan oleh Senja. Aku menanti di sana. Aku bacakan sekali lagi ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Teman-teman perhatikan kata difirmankannya. Di situ tidak terlepas dari apa yang dikatakan di pasal 1 ayat kedua. Berapa lama lagi Tuhan? Teman-teman, kalau Habakuk yang percaya sama Tuhan, itu tahu ketika dia punya masalah, dia datang sama Tuhan. Bukankah setiap kita hari ini juga harusnya seperti itu? Bukankah harusnya setiap kita yang punya masalah datang sama Tuhan? Saya nggak tahu teman-teman, kalian itu lagi punya masalah apa? Mungkin kalian yang kerja gitu ya, sudah mulai masuk masanya stres, tekanan ya, pressure dari atas, lingkungannya nggak oke, ada masalah dengan rekan kerja, atau tugasnya, kerjaannya numpuk gitu ya. Mulai stres, mulai beban berat, mulai nggak enjoy, gampang bete, mood swing. Yang awalnya lagi enjoy, tiba-tiba bisa bete gitu ya. Atau mungkin kita yang lagi studi. Boleh next slide-nya. Kita yang lagi studi itu mulai stres. Tugasnya numpuk gitu ya. PR-nya banyak. Next slide. Terus juga tugasnya udah mulai susah, banyak, dan sebagainya. Mungkin itu pergumulannya. Lelah mungkin sekolah online. Capek gitu ya. Fokus juga kagak. Ngerti juga ya sedikit gitu ya. Tugasnya lagi. Next slide. Atau mungkin setiap kita juga lagi ada setiap kita mungkin lagi ada masalah juga di dalam keluarga kita. Next. Mundur. Mungkin kita ada masalah di dalam keluarga kita. Orang tua kita nggak harmonis. Relasi dengan orang tua nggak dekat. Ada jarak.
ya selebar jurang lah. Jauh. Ada masalah dalam keluarga kita. Atau mungkin jangan-jangan masalahnya di dalam diri kita sendiri. Kita lagi ada addicted terhadap sesuatu, entah mungkin itu pornografi kah, mungkin itu penghasilan yang sedikit, kita akhirnya terus menuntut diri kita untuk bisa kerja, cari uang yang banyak. Kita terlalu pusing mikirin masa depan kita. Aduh, gede jadi apa ini? Ada banyak masalah yang bisa kita temukan. Dia nggak kita undang, tapi dia gampang datang di dalam kehidupan kita. Teman-teman, masalah-masalah apa yang kita alami hari ini, harusnya itu tidak menghalangimu untuk datang sama Tuhan. Sekali lagi, permasalahan apapun yang kita hadapi hari ini, tidak bisa menghalangi setiap kita datang sama Tuhan. Justru pemikirannya adalah ketika ada masalah, itu yang membuat kita datang sama Tuhan. Next. Awit Tozer pernah berkata, Kristus itu tahu. Dia tahu setiap hal buruk dalam hidup kita. Namun, dia tetap mengasihi kita. Apabila di masa lampau ada banyak kesalahan. Oke, dia murka. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Sekarang dia mengundang kita untuk mendekat kepadanya melalui doa. Teman-teman, masalahmu di masa lampau atau hari ini itu tidak membuatmu terpisah jauh dari kasih Allah. Justru dia terus menunjukkan kasihnya. Dia mengundang engkau dan saya untuk dekat dengan dia melalui doa. Teman-teman, maukah kamu hari ini datang berdoa kepadanya? Maukah engkau berdoa dikala hidupmu baik atau tidak baik? Saya tahu teman-teman betapa lelahnya menjalani kehidupan ketika permasalahan itu selalu datang. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi yang lain. Selalu ada masalah yang baru. Tetapi masalahnya, maukah engkau datang berdoa kepada Tuhan? Perasaan-perasaan yang kamu alami teman-teman hari ini, mungkin engkau sedang lelah hari ini. Kalau engkau ada di fase ini, teman-teman, dengarlah kabar baik ini. Perasaan-perasaan apapun yang kamu alami hari ini adalah perasaan yang sebenarnya, yang sebenarnya sudah dialami lebih dulu oleh seseorang. Boleh back? Perasaan apapun yang kamu alami hari ini sudah pernah Yesus alami sebelumnya. Engkau lelah, Yesus pernah lelah. Engkau merasa capek dengan permasalahanmu. Bukankah Yesus juga bergumul di Taman Getsemani? Ketika dia berkata, biarlah cawan ini berlalu. Ketika engkau tertekan dengan setiap pergumulan yang ada, bukankah dia juga sampai berteriak di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita lihat Yesus, di tengah pergumulannya, dia tidak lari. Dia terus datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Bapanya yang di sorga. Ketika engkau dan saya hari ini merasa susah kok ngandalin Tuhan. Kadang kita udah doa setengah mati pun juga nggak ada jawabannya. Engkau sedang memaksakan Tuhan atau engkau sedang beriman sama Tuhan? Doa bukan berbicara soal cepat atau lambat engkau mendapatkan jawaban. Doa berbicara tentang engkau bergantung sama Tuhan dan engkau beriman kepada Tuhan. Next slide. Biarlah kalimat sederhana ini, teman-teman, boleh diukir di Alkitab gitu ya, atau dijadikan wallpaper apapun. Dia pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Ini adalah kabar baik bagi setiap kita. Teman-teman, cerita Habakuk, kita kembali ya. Cerita Habakuk nggak selesai di situ, teman-teman. Klimaksnya ada di sini. Next slide. Kita buka Habakuk 3. Habakuk 3, Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Bagian terakhir ya. Ini bagian terakhir kita. Setelah itu kita selesai. Menurut saya, kitab Habakuk, klimaksnya di sini.
Saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, perhatikan, namun aku, Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku kuat. Kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Teman-teman, bagaimana mungkin ketika dia bilang, kalaupun hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon itu tidak menunjukkan bunganya. Artinya apa? Yang nggak menghasilkan sesuatu, nggak ada hasilnya lagi. Kering, tumbuhan itu kering, mati, nggak ada menghasilkan apa-apa. Dan ketika kambing domba pun terhalau, tidak ada apapun. Dia bilang apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Disinilah kita melihat imannya yang begitu kuat di dalam Tuhan. Dan itu dia tunjukkan di dalam doa-doanya. Maka dari itu setiap kita yang hari ini punya masalah, punya pergumulan berat di tempat kerja kita, studi kita, keluarga kita, diri kita pribadi, biarlah kita dapat bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Sebab Allah Tuhan kita itu adalah kekuatan kita. Dia akan membuat kaki kita seperti kaki rusa yang membiarkan kita berjejak di bukit-bukit. Rusa itu teman-teman, nggak mudah untuk bisa berjejak di bukit. Kalau kakinya nggak kuat. Kalau kakinya kuat, dia maka bisa bertahan di dalam bukit-bukit itu. Biarlah kita pun kakinya kuat di dalam iman. Kuat di dalam doa. Supaya kita juga semangat menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Maka dari itu kesimpulan firman Tuhan hari ini, teman-teman. Boleh next? Kita belajar bahwa teruslah kita berdoa dan teruslah kita beriman dikala hidupmu baik atau tidak baik. Kelak kamu akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya. Semangat ya teman-teman ya. Jangan lupa doa ya. Ini adalah penghiburan buat setiap kita. Saya mau kasih kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang saya akan berikan. Next slide. Teman-teman boleh screenshot atau catat gitu ya. Saya sih udah kasih filenya. Tadi ke Tania, nanti Tania boleh sharekan. Saya melihat bahwa ada 3 hal. Yang pertama, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan dan terus belajar mengenal Dia. Dengan cara apa? Di poin yang kedua, sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus aktif berdoa di dalam situasi yang baik ataupun tidak baik. Yang ketiga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus terus beriman bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita di dalam waktu dan caranya. Teman-teman, biarlah kesimpulan firman Tuhan hari ini, ataupun firman Tuhan hari ini, itu menguatkan setiap kita. Sedikit sharing ya teman-teman, saya belakangan ini lagi banyak yang harus diurus. Saya harus persiapan pelayanan, saya juga menghadapi masalah di keluarga. Saya juga kadang merasa lelah dengan diri saya sendiri gitu ya. Tapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, yang dimana ini menjadi sebuah momen penyegaran yang Tuhan berikan. Sekalipun harus persiapan gitu ya, tapi di dalam persiapan itu saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara. Bahwa, hey, kembali sama Tuhan. Dikala banyak hal tanggung jawab yang harus diselesaikan. Sudahkah kamu berdoa? Disitulah akhirnya saya sadar bahwa seringkali belakangan ini kehidupan doa saya tidak sedekat seperti biasanya. Tidak seintim seperti biasanya. Terkadang doa itu hanya menjadi sebuah formalitas. Dan terkadang doa itu aminnya besok pagi. Tapi saya menyadari, saya pun juga orang yang berdosa. Saya pernah gagal, dan saya masih berproses. Dan saya mengundang setiap kita berproses bersama. Dan biarkan anugerah Tuhan terus memulihkan kita hari demi hari. Dan saya akan melihat setiap kita yang ada di ruangan ini akan kuat di dalam Tuhan. Karena dia terus berdoa dan beriman kepada Tuhan.
Teman-teman di slide tadi, itu kan ada titik-titik. Ada 2 titik-titik. Saya pengen 2 titik-titik itu teman-teman isi. Apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan hari ini? Apa yang berkesan? Gitu ya. Nah, filenya sudah saya kirim ke Tania, nanti Tania akan sharekan ke kalian. Saya pengen ini menjadi sebuah challenge bagi kita. Apa yang kalian dapat, kalian share itu, kalian masukin di story Instagram, dan kalian boleh mention Instagram saya, gitu ya. Kalian boleh mention di Instagram saya, kalian juga boleh mention Instagram Ocin, dan juga mention Instagram komisi kalian ini gitu ya, kumpulan kalian ini. Kalian boleh mention 3 orang itu, setelah itu kalian boleh tambahkan 3 orang yang lain. Jadi kita akan bermain challenge, di mana kita saling membagikan challenge itu untuk kembali mengeluarkan apa yang sudah kita dapatkan. Supaya kita bisa ingat gitu ya. Supaya firman Tuhannya kalau udah didengar tuh nggak cuma lewat gitu aja. Tapi kita bisa benar-benar mengingatnya dan kita melakukannya. Jadi udah tag saya, tag Ocin, tag komisi pemudanya, komisi youth-nya ini, terus tag lagi lah 3 orang teman-teman kalian yang ada di sini. Oke? Semoga firman Tuhan malam hari ini menguatkan setiap kita ya. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong ajarkan kami Tuhan untuk terus berdoa di kala kehidupan kami baik atau tidak baik. Setiap kami yang hari ini sedang lelah, kiranya Engkau berikan damai sejahtera. Kiranya hari ini setiap kami yang mungkin pusing dengan banyak masalah, kiranya Engkau hadir, Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Izinkan kami Tuhan terus berdoa dan menanti jawaban Tuhan melalui iman kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, terima kasih Christopher yang sudah membawakan firman hari ini. Ya, cukup terberkati sih kalau pribadi, secara pribadi ya. Karena baru mengalami nggak enak, stres gitulah intinya ya di kerjaan. Kurang lebih 3-4 bulan yang lalu, tapi puji Tuhannya udah agak mendingan. Gitu. Seringkali kita juga mengandalkan diri sendiri gitu, nggak mau sharing ke Tuhan tentang masalah hidup, padahal Tuhan yang sering memberikan kekuatan dan Dia tahu apa yang menjadi permasalahan hidup kita gitu kan. Ya itu sih, merasa terberkati dan diingatkan untuk apapun yang kamu hadapi, baik itu senang maupun stres atau nggak baik, itu tetap mengandalkan dan berdoa kepada Tuhan. Sebagai penutup, untuk menutup ibadah KYTB hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa, sama seperti yang sudah di-sharingkan. Bila kau rasa kau bisa di hatimu, bila dalam takut tak menyentuh hidupmu, bila masih ada seorang Allah bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu.
Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Terima kasih untuk Christopher yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai doa. Kiranya kami bisa disegarkan kembali, Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Christopher dalam kehidupan kami masing-masing, dan kiranya kami tetap memiliki pengharapan iman untuk apapun yang kami lakukan, apa yang terjadi di dalam hidup kami terus mengandalkan Tuhan, karena kami tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian tanpa kekuatan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Christopher yang sudah menyampaikan kebenaran firman serta melayani di tempat gereja pengharapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkati pelayanan beliau, semoga apapun yang dikerjakan, semoga orang-orang yang mendengarkan firman yang di-sharingkan bisa menjadi berkat, dan juga kiranya Tuhan yang berkati kesehatannya dalam segala aktivitasnya, kiranya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk keluarganya, apapun yang dia mungkin ada masalah dalam hidupnya, kiranya Tuhan yang sertai, kiranya Tuhan yang kasih kekuatan, penghiburan untuk Christopher. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sudah join di KYTB hari ini. Kiranya kami bisa bertumbuh setiap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa setelah ini kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan yang berkati aktivitas kami selanjutnya, dan berkati juga tidur malam nanti. Semoga kami bisa istirahat dengan tenang.
sehingga kami bisa menjalani hari esok dengan penuh sukacita yang asalnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih terutama untuk Saudara Christopher yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dan juga bersedia melayani di GKM Ibu Harapan. Tuhan Yesus memberkati.